Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Silviana, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMA Negeri 35 Jakarta. Dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitasi dan didampingi oleh fasilitator Ibu Diah Wulandari dan pengajar praktik Ibu Neni Suryani. Video ini berisi tentang paparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan membahas keterkaitan materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut adalah pemahaman saya atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya, pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai teman, 3. Sebagai pembuat rasa bersalah, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa keempat modul tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk pelajar yang berkarakter profil Pancasila.
Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran berpihak kepada murid. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Tentu saja, prakarsa perubahan untuk mencapai visi melalui pendekatan inkuiri apresiatif dengan tahapan bagja perlu dilaksanakan. Dengan dilakukannya prakarsa-prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan budaya positif yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai sebuah proses memerdekakan dirinya. Hal ini tentu saja mendorong murid menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia berkarakter profil Pancasila yang merdeka akan tercapai. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saat ini saya sudah mulai mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah. Saya menangani peserta didik yang sering melanggar tata tertib sekolah. Saya mulai menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri saya dan pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai guru, yaitu dari menghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau dirubah menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, saya pernah menerapkan restitusi segitiga, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi
antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.